Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai komponen pembelajaran. Komponen dalam pendidikan adalah bagian dari sistem pembelajaran yang mencakup berbagai unsur. Pembelajaran melibatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, yang dapat berbeda dari pengajaran yang penuh dengan konteks formal seperti di kelas. Sementara, beberapa orang percaya bahwa pengajaran dan pembelajaran adalah sama. Keduanya mengandalkan komunikasi dan interaksi yang intensif. Pengajar tidak hanya bertugas memberikan materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan perencana kegiatan belajar. Terlalu fokus pada persiapan materi dapat membuat pengajaran menjadi monoton dan peserta didik menjadi pasif. Sebaliknya, perhatian pada aktivitas belajar dan metode pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Sistem pembelajaran terdiri atas komponen yang saling bergantung, termasuk tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Jika salah satu komponen diabaikan, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Pengajar harus merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kemampuan siswa dan karakteristik bahan ajar, agar interaksi antara pengajar dan siswa dapat terjalin dengan baik menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi, yang pertama kali akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang spesifik tentang kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Tujuan ini dirancang untuk memberikan arah dan fokus dalam proses belajar mengajar, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Nah, setelah kita tahu apa itu tujuan pembelajaran, kita akan lanjut kepada fungsi tujuan pembelajaran. Fungsi dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk membantu pendidik untuk merancang materi, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Yang kedua adalah untuk mempermudah evaluasi. Dengan adanya tujuan pembelajaran, pendidik dapat menentukan indikator keberhasilan proses belajar dan melakukan evaluasi yang lebih objektif. Yang ketiga, ada untuk memotivasi peserta didik serta tujuan yang jelas. Akan membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Lalu yang terakhir ada peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan yang jelas memungkinkan pendidik fokus pada pengembangan kompetensi kunci yang dibutuhkan peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hierarki tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran memiliki hierarki atau jabatan dari yang tertinggi menuju yang paling rendah. Dengan kata lain, dari struktur yang umum ke struktur yang spesifik. Menurut Dr. Cipriana, hierarki tujuan pembelajaran terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, yang keempat ada tujuan instruksional umum, dan yang terakhir ada tujuan instruksional khusus. Lalu, apa penjelasan dari masing-masing hierarki? Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi bahwa misi negara Indonesia yaitu untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan berakhlak mulia serta berkontribusi kepada kemajuan bangsa. Yang kedua, ada institusional lembaga. Nah, institusional lembaga ini dijabarkan oleh setiap institusi pendidikan sesuai dengan karakteristik dan misinya. Contohnya, tujuan sekolah kejuruan atau SMK yang berfokus pada pengembangan keterampilan vokasional. Yang ketiga, ada tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler adalah target yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran atau bidang studi. Misalnya, tujuan pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan logika dan problem solving, atau tujuan bahasa Indonesia yaitu untuk komunikasi dan ekspresi diri. Yang keempat, ada tujuan instruksional umum, yaitu untuk menjelaskan capaian pembelajaran dalam lingkungan topik atau subjek tertentu, seperti dalam pelajaran IPA dengan topik fotosintesis, maka akan memiliki tujuan instruksional berupa peserta didik dapat memahami prinsip dasar fotosintesis. Yang terakhir ada tujuan instruksional khusus. Nah,
Tujuan ini berfungsi untuk merumuskan perilaku spesifik yang dapat diamati dan diukur. Contohnya, dengan topik yang sama yakni fotosintesis, setelah praktikum, siswa mampu menjelaskan 3 tahap fotosintesis dengan akurasi 90%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip perumusan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini tidak boleh dibuat sembarangan ya, teman-teman. Tujuan pembelajaran memiliki beberapa prinsip yang harus kalian terapkan di dalam proses pembuatannya. Tujuan pembelajaran kalian harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, relevant, dan time-bound, serta mengikuti model ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria SMART. Yang pertama, ada specific. Spesifik memiliki arti bahwa tujuan pembelajaran harus jelas dan terfokus pada sesuatu sehingga memudahkan pemahaman tentang apa yang ingin dicapai. Contohnya, siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis. Yang kedua, ada measurable, yaitu bahwa tujuan harus dapat diukur sehingga kemajuan dan pencapaian dapat dinilai secara objektif. Contohnya, siswa dapat menjelaskan 3 tahap fotosintesis dengan akurasi 90%. Yang ketiga, ada achievable, yaitu tujuan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan serta sumber daya yang tersedia. Contohnya adalah tidak menetapkan tujuan yang terlalu tinggi. Lalu yang keempat, ada relevant, yaitu tujuan harus relevan dengan kebutuhan dan tujuan yang lebih luas, seperti kurikulum dan tujuan pendidikan nasional. Contohnya adalah siswa dapat menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah time-bound. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaian sehingga memungkinkan evaluasi yang efektif. Contohnya adalah siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis dengan benar dalam waktu 6 minggu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Jadi, yang pertama ada audience. Audience merupakan sasaran dari pembelajaran ini siapa? Misalnya, kelas 7 SMP. Lalu yang kedua ada behavior atau perilaku yang diharapkan dirumuskan dengan kata kerja dan operasional, seperti menjelaskan, menganalisis, atau mendesain. Yang ketiga ada design atau kondisi atau alat yang digunakan seperti dengan menggunakan Microsoft atau tanpa bantuan kalkulator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Jadi yang pertama ada Audience. Audience merupakan sasaran dari pembelajaran ini siapa? Misalnya, siswa kelas 7 SMP. Lalu yang kedua ada Behavior atau perilaku yang dirumuskan dengan kata kerja dan operasional, seperti menjelaskan, menganalisis, atau mendesain. Yang ketiga ada condition atau kondisi, yaitu alat yang digunakan seperti menggunakan mikroskop atau tanpa bantuan kalkulator. Lalu yang terakhir ada degree, yaitu batas minimal keberhasilan. Contohnya, minimal 80% akurasi, atau biasanya kita mengenalnya dengan KKM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi tujuan berdasarkan ranah pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini memiliki klasifikasi yang didasarkan pada ranah pembelajarannya. Ranah pembelajaran terdiri dari 3 hal, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama akan kita bahas adalah ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi 1. Pengetahuan atau knowledge adalah kemampuan peserta didik untuk mengingat fakta dasar. 2. Ada pemahaman atau comprehension, yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep dengan kata sendiri. Yang ketiga, ada penerapan atau application, yaitu peserta didik dapat menggunakan teori dalam situasi yang baru. Yang keempat, ada analisis atau analysis, yaitu peserta didik dapat memecahkan informasi menjadi beberapa bagian. Yang kelima, ada sintesis atau synthesis, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengintegrasikan elemen menjadi struktur yang baru. Dan yang terakhir, ada evaluasi atau evaluation, yaitu peserta didik dapat mengevaluasi untuk menilai validitas suatu argumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ranah afektif. Ranah afektif terdiri dari 1.
Penerimaan atau receiving. Penerimaan adalah kesediaan peserta didik untuk mendengarkan materi. Yang kedua ada respon atau responding, yaitu peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga ada penghargaan atau valuing, yaitu para peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai baik seperti kejujuran. Yang keempat ada organisasi atau organization, yaitu peserta didik mampu menyusun sistem nilai pribadi. Yang kelima ada karakterisasi atau karakteristik, yaitu untuk para siswa bertindak konsisten dengan nilai yang diyakini. Yang terakhir, kita akan membahas tentang ranah psikomotorik. Jadi, ranah psikomotorik terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada poin keterampilan atau gerak dasar, yaitu peserta didik dapat mengkoordinasikan mata dan tangan mereka untuk bergerak dengan bebas. Lalu yang kedua ada kemampuan pola gerak atau guided response, yaitu bahwa peserta didik dapat meniru demonstrasi yang diberikan oleh pengajar. Yang terakhir ada keterampilan kompleks atau complex overt response, yaitu para peserta didik dapat melakukan prosedur laboratorium dengan benar. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Menurut taksonomi Bloom dan kawan-kawan, bahan pembelajaran itu berupa kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap ataupun nilai, dan psikomotor atau keterampilan. Kurikulum atau bahan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu fakta, konsep atau teori, prinsip, proses, dan nilai serta keterampilan. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami, bisa berupa objek atau keadaan tentang suatu hal. Konsep atau teori adalah ide atau gagasan, suatu set atau sistem pernyataan yang menjelaskan serangkaian fakta di mana pernyataan tersebut harus memadukan, universal, dan meramalkan. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Proses adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Nilai adalah suatu pola, ukuran, norma, atau suatu tipe atau model, berkaitan dengan pengetahuan atas kebenaran yang bersifat umum. Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu, baik dalam pengertian fisik maupun mental. Tugas guru adalah memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. Dalam memilih bahan pembelajaran, guru dapat mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: relevansi secara psikologis dan sosiologis, kompleksitas, rasional atau ilmiah, fungsional, dan komprehensif atau keseimbangan. Dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran, guru dapat melakukannya dengan 2 cara, yakni resources by design, yaitu sumber-sumber belajar yang secara dirancang dan dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran, dan resources by utilization, yaitu sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembelajaran. Strategi pembelajaran. Menurut Damayanti tahun 2022, strategi pembelajaran merupakan pedoman atau pijakan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran. Adapun faktor-faktor pemengaruh strategi pembelajaran antara lain: 1. Tujuan. Tujuan merupakan faktor yang paling pokok karena semua faktor di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, semata-mata dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Metode dan teknik pembelajaran akan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contoh, pada aspek pengetahuan, siswa dapat menjelaskan bagaimana konsep musyawarah. Pada aspek keterampilan, siswa dapat melaksanakan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Lalu pada aspek sikap, siswa dapat saling menghargai pendapat orang lain. Jadi jelas kiranya bahwa strategi pembelajaran terpengaruh oleh tujuan pembelajaran. 2. Materi. Karakteristik ilmu atau materi pelajaran membawa implikasi terhadap metode dan teknik mengajar.
sehingga muncul metode khusus tergantung materi pelajaran, seperti metode dalam mempelajari IPA, IPS, atau bahasa. Terdapat beberapa sifat materi yang memerlukan penyesuaian dalam metode mengajar. Berikut beberapa sifat materi. 1. Mengajarkan fakta. Fakta merupakan hal yang sudah disepakati dan diketahui oleh banyak orang. Mengajarkan fakta bertujuan agar siswa mengetahui serta tetap ingat terhadap informasi tersebut. 2. Mengajarkan konsep. Mengajarkan konsep memerlukan perhatian yang lebih serius karena siswa akan belajar untuk memahami tentang atribut-atribut konsep tersebut. Metode yang dapat digunakan berupa diskusi dengan pendekatan deduktif atau induktif. 3. Mengajarkan prinsip. Tujuan mengajarkan prinsip adalah siswa mampu menerapkan prinsip tersebut di dalam praktik. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan praktik penerapan prinsip oleh siswa. 4. Mengajarkan pemecahan masalah. 1. Mengenal permasalahan. 2. Merumuskan masalah. 3. Mengumpulkan data. 4. Merumuskan dan menyeleksi kemungkinan pemecahan masalah. Dan yang kelima, implementasi dan evaluasi. 5. Mengajarkan keterampilan motor. Hal ini diperlukan supaya siswa mampu melakukan praktik keterampilan tersebut. Metodenya dapat berupa simulasi atau demonstrasi. 6. Mengajarkan sikap. Hal ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, dengan tujuannya agar siswa memiliki sikap atau nilai-nilai tertentu, seperti adat penghayatan, contoh, dan pembiasaan. Yang ketiga, faktor siswa. Siswa merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, sebab siswa perlu untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Itulah sebabnya sangat tidak bijaksana apabila proses belajar mengajarkan tidak didasarkan atau tidak bertujuan kepada siswa. Metode dan teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa hal dan juga beberapa pertimbangan. 1. Jumlah siswa dan fasilitas. 1. Siswa sebagai keseluruhan, dalam arti bahwa proses pembelajaran memperlihatkan siswa sebagai aspek pribadinya secara utuh. Yang kedua, siswa sebagai pribadi atau individu, di mana setiap siswa akan memiliki perbedaan sehingga akan disesuaikan dengan bagaimana proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, tingkat perkembangan siswa tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Yang keempat, fasilitas belajar. Fasilitas belajar seperti alat dan bahan sangat menentukan bagaimana kualitas pembelajaran. 4. Faktor waktu. Faktor waktu terbagi atas dua hal yang menyangkut jumlah waktu dan kondisi waktu. Jumlah waktu berarti berapa lama suatu pembelajaran dilakukan. Sedangkan kondisi waktu berarti kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Apakah di pagi hari, siang, atau sore hari. 5. Faktor guru. Beberapa faktor yang sudah disampaikan sebelumnya akan sangat bergantung kepada kreativitas dan dedikasi oleh guru, sehingga akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Berikut beberapa strategi pembelajaran dan metode mengajar. 1. Strategi ekspositori klasikal. Dalam strategi ini, guru berperan sebagai orang yang menjelaskan dan siswa berperan sebagai orang yang menerima penjelasan atau materi dari guru. Hal ini dilakukan apabila 1. Jumlah siswa yang cukup banyak, 2. Sumber pembelajaran yang terbatas, 3. Tidak adanya media lain, dan yang keempat, waktu yang relatif sangat sedikit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apabila strategi ini dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan oleh guru. Pertama, guru harus menguasai materi pelajaran sepenuhnya. Yang kedua, selingi dengan tanya jawab. Yang ketiga, berikan tugas kepada siswa. Yang keempat, berikan kesempatan siswa untuk mengoreksi. Yang kelima, berikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh atau menghadapi suatu masalah. Dan yang keenam, harus disadari bahwa strategi itu lebih cocok untuk aspek kognitif tingkat rendah. Yang kedua, metode tanya jawab. Pada bagian ini, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan juga menjawab. Guru tidak hanya sebagai orang yang nantinya akan menjawab, tapi mereka akan memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk saling menjawab pertanyaan, sehingga akan melatih kemampuan kritis oleh siswa. 3. Strategi heuristik. Terdapat dua sub dalam mengajar strategi ini. Pertama, discovery dan inquiry. Discovery merupakan proses mental di mana siswa mampu untuk memahami konsep dan prinsip suatu fenomena
melalui keterlibatan mereka di dalamnya. Sementara inquiry adalah perluasan dari proses discovery yang digunakan dengan cara yang lebih terbuka. 4. Pengajaran kelompok kecil. Pengajaran kelompok kecil terbentuk atas dua hal, yaitu kerja kelompok dan diskusi kelompok. Pada bagian diskusi kelompok, siswa dapat membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 orang untuk membahas suatu topik secara bersama-sama. Sedangkan untuk kerja kelompok, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-6 orang untuk mengerjakan ataupun menyelesaikan suatu masalah. Keuntungan dari adanya diskusi atau kerja kelompok ini adalah siswa dapat berpikir lebih demokratis, kritis, kreatif, serta mereka berani untuk mengemukakan pendapat dan saling menghargai. Yang kelima, pengajaran perorangan atau individual. Pada bagian ini, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu untuk memberikan rangsangan lebih kepada siswa agar mereka lebih aktif belajar. Metode yang dapat digunakan adalah memberikan modul belajar sehingga siswa dapat memahami suatu materi dengan kemampuannya sendiri. Berikutnya, kriteria penggunaan strategi pembelajaran dan metode mengajar. Pertama, memiliki tingkat relevansi epistemologis yang tinggi. Artinya, proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik harus relevan dengan hakikat ilmu yang sedang dipelajari oleh mereka. 2. Tingkat relevansi psikologis atau yang disebut sebagai alat berpikir. Artinya, semakin tinggi kadar berpikir siswa dalam kegiatan belajar, maka semakin berkualitas pula proses belajar mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, tingkat relevansi sosiologis. Ini dilihat dari segi kesempatan peserta didik untuk menghayati nilai-nilai sosial. Pada pembelajaran ini, rasa saling menghargai pendapat, bekerja sama, dan sejenisnya merupakan hal yang penting. Selain itu, proses belajar mengajar sebetulnya tidak perlu didominasi oleh guru, sehingga lebih baik memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil aktif di kelas. Berikut ada beberapa penerapan strategi pembelajaran. Pertama, untuk metode pembelajaran audiovisual. Pada metode ini, tentu akan lebih menarik perhatian siswa karena siswa akan belajar menggunakan gaya yang berbeda-beda, sehingga baik tipe visual, auditif maupun kinestetik dapat memahami materi yang disampaikan. Dapat menggunakan CD, VCD, DVD, ataupun televisi. Yang kedua, metode brainstorming. Pada metode ini, guru akan mengeksplor kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh siswa untuk dikemukakan. Contohnya pada bagian ini, siswa akan dikenalkan dengan huruf A. Maka selanjutnya, siswa diminta untuk menyebutkan semua benda atau barang yang diawali dengan huruf A. Yang ketiga, metode studi kasus. Pada bagian ini, guru sebagai pendidik dapat menyampaikan sebuah cerita atau alur yang dimana siswa nantinya akan berdiskusi untuk merumuskan analisis, sintesis, dan juga evaluasi atas studi kasus tersebut. Dan metode ini akan efektif apabila siswa mampu untuk menjalin kerjasama yang baik dalam kelompok atau kelas. Media merupakan perantara atau pengantar yang berfungsi sebagai memperjelas penyampaian pembelajaran sehingga pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Rossi dan Bradley tahun 1966, media pengajaran adalah suatu alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara sumber pesan dengan penerima pesan. Guru dapat berperan sebagai sumber pesan yang jelas bagi siswa, sehingga diperlukan alat bantu pengajaran yang dapat memperlancar komunikasi dan merangsang siswa agar siswa bisa menangkap pesan yang guru sampaikan. Fungsi media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan belajar lebih merata, seperti memberikan pengalaman baru kepada siswa. Yang kedua, pengajaran lebih berdasarkan ilmu yang bertujuan untuk memperjelas suatu materi agar tercapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memanipulasi keadaan atau objek tertentu. Contohnya seperti memperlihatkan suasana cagar budaya melalui lisan maupun memperlihatkan gambar tempat cagar budaya tersebut. Yang keempat, menyederhanakan suatu objek yang kompleks.
Contohnya seperti menjelaskan materi organ tubuh dengan memperlihatkan kondisi dalam tubuh itu seperti apa, sehingga siswa menjadi tahu bagaimana isi organ tubuh tersebut. Jenis-jenis media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, media visual adalah media yang menampilkan objek secara visual. Contohnya seperti gambar yang bisa bergerak namun tidak bersuara atau gambar yang tidak bergerak. Yang kedua, ada media audio adalah media menyampaikan berupa suara. Contohnya seperti suara dari radio. Yang ketiga adalah media audio visual adalah gabungan dari media visual dan media audio. Contohnya seperti video pembelajaran. Yang keempat, media objek dan media interaktif. Media objektif merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, dan media interaktif merupakan media yang dapat berinteraksi dengan siswa. Contohnya seperti media objek yakni model objek yang nyata, dan contoh media interaktif adalah komputer atau robot. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Gronlund mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa, sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Keputusan evaluasi atau value judgment tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran atau quantitative description, dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan atau qualitative description, baik didasarkan pada hasil pengukuran atau measurement maupun bukan pengukuran atau non-measurement. Pada akhirnya, menghasilkan keputusan nilai tentang suatu objek yang dinilai. Marcel mengatakan ada 3 hal pokok yang dapat kita evaluasi dalam pembelajaran, yaitu hasil langsung dari usaha belajar, transfer sebagai akibat dari belajar, dan proses belajar itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Menurut fungsinya, evaluasi dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Evaluasi formatif menekankan kepada upaya memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif lebih menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai atau kenaikan kelas. Lalu, evaluasi diagnostik itu menekankan kepada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar, sedangkan evaluasi penempatan itu menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Lalu, menurut caranya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif biasanya lebih bersifat subjektif dibandingkan evaluasi kuantitatif. Penilaian kuantitatif biasanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka, sedangkan evaluasi kualitatif dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, atau sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Evaluasi kuantitatif biasanya dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswanya, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswanya. Lalu, berdasarkan tekniknya dibedakan menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuknya, dan juga caranya. Menurut materi yang dinilai dibedakan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya dibedakan tes uraian dan tes objektif. Menurut caranya dibedakan menjadi tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik non-tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap.
Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kriteria yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi berdasarkan acuan patokan atau PAP dan evaluasi berdasarkan acuan normal atau PAN. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Lalu untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Selanjutnya untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Lalu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir adalah untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi seleksi dan penempatan. Fungsi formatif yaitu evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Lalu, fungsi sumatif yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa seperti psikologisnya, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi. Karena jangkauan sumbangan evaluasi dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya. Adapun 6 prinsip evaluasi yaitu tes hasil belajar hendaknya. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir yaitu dipakai untuk memperbaiki hasil belajar.